Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aryan Bayhaki Siregar. Aku merupakan murid dari SMA Negeri 4 Medan dan kelasku berada di 10-3. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang Kerajaan Kutai. Ingin tahu lebih lanjut? Simak videonya ya. Nah, kalian tahu nggak bahwa pada sekitar 1600 tahun yang lalu, kerajaan tertua di Indonesia berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini dinamakan sebagai Kutai Martadipura, yang diperkirakan muncul pada abad keempat Masehi. Letaknya yang strategis di sekitar aliran sungai besar menjadi salah satu faktor utama terbentuknya kerajaan ini. Awal terbentuknya kerajaan Kutai tidak lepas dari kondisi geografisnya. Sungai Mahakam menjadi jalur transportasi dan perdagangan yang sangat penting. Melalui sungai inilah, masyarakat melakukan pertukaran barang dengan daerah lain, bahkan dengan pedagang dari luar Nusantara seperti India. Interaksi inilah yang kemudian membawa pengaruh budaya dan agama Hindu. Dari pengaruh tersebut, sistem kepemimpinan yang awalnya sederhana berkembang menjadi sistem kekerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Kutai dipimpin oleh beberapa raja. Raja pertama yang disebut dalam prasasti adalah Kudungga. Nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Nusantara, sehingga diduga ia adalah pemimpin lokal sebelum masuknya pengaruh Hindu. Putranya Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti karena mulai menggunakan sistem kerajaan Hindu. Namun raja yang paling terkenal adalah Mulawarman. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang dermawan dan kuat, serta berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Bukti para raja ini ditemukan dalam prasasti Yupa yang ditulis menggunakan Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti tersebut berisi tentang silsilah raja dan kegiatan keagamaan yang dilakukan. Dari sinilah para ahli sejarah mengetahui struktur pemerintahan dan perkembangan kerajaan tersebut. Dalam bidang pangan, masyarakat Kutai hidup dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Tanah di sekitar sungai yang subur memungkinkan mereka menanam padi dan tanaman lainnya. Sungai Mahakam juga menyediakan ikan sebagai sumber makanan utama. Selain itu, bukti dari prasasti menyebutkan bahwa Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. 20.000 ekor sapi itu bukan jumlah yang sedikit tahu. Ini menunjukkan bahwa peternakan sapi berkembang dengan baik dan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi dan pangan masyarakat. Bukti keberadaan para raja ini ditemukan dalam prasasti Yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti tersebut berisi tentang silsilah raja dan kegiatan keagamaan yang mereka lakukan. Dari sinilah para ahli sejarah mengetahui struktur pemerintahan dan perkembangan kerajaan tersebut. Jadi, Kerajaan Kutai terbentuk karena faktor letak geografis yang strategis, perkembangan perdagangan, serta masuknya pengaruh budaya Hindu dari India. Didukung oleh sumber pangan yang cukup dan kepemimpinan raja-raja seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman, Kutai menjadi tonggak awal munculnya kerajaan di Indonesia. Itulah gambaran singkat tentang bagaimana kerajaan Kutai terbentuk, bagaimana kehidupan pangannya, dan siapa saja pemimpinnya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu kerajaan Kutai? Baik, cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.